warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse tingkat 2. Saya dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, di sini saya akan membahas korupsi di sekitar daerah Kota Bengkulu dan apa dampak dari korupsi tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan korupsi penjualan lahan milik pemerintah Kota Pemkot Bengkulu. Penyidik meyakini jika Heri Ifzan yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Pansus Aset di DPRD Kota mengetahui seluk-beluk dari lahan pemerintah yang diduga diperjualbelikan tersebut. Dalam keterangannya, Heri menyebut jika lahan seluas 62,5 hektar yang berlokasi di Bentiring, Kecamatan Muara Bengkahulu tersebut memang milik Pemkot. Hal itu dibuktikan dengan keterangan Panitia 9 dan peta lokasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Dan peta lokasi yang menyebutkan bahwa lahan itu memang milik pemerintah. Jika polemik terkait penjualan lahan pemerintah ini berawal dari rencana Pemkot untuk memberikan hunian berupa rumah bersubsidi bagi para ASN. Namun dalam perjalanannya, Pansus Aset kala itu menemukan jika lahan tersebut tidak diperuntukkan bagi ASN yang memiliki penghasilan rendah, melainkan dijual secara komersial. Dari sinilah polemik terkait lahan ini bermula, yaitu rencana awal yang memang lahan tersebut akan digunakan untuk membangun rumah bagi ASN yang berpenghasilan rendah. Namun, tiba-tiba kita dengar ternyata lahan ini dikomersialkan secara penuh. Padahal lahan ini milik pemerintah. Sejauh ini, penyidik Kejari Bengkulu telah memeriksa beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Selain memeriksa saksi, penyidik juga berhasil menyita beberapa dokumen penting di beberapa tempat yang diduga kuat ada hubungannya dengan kasus korupsi tersebut. Mantan Kepala Kejari ini, Emil Wan sendiri, beberapa waktu lalu mengakui jika ada pihaknya sudah mengantongi nama calon tersangka. Sekedar mengingatkan jika kasus ini dimulai dari adanya laporan dari masyarakat RT 13 RW 04 Prumnas Korpri Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bengkahulu tentang dugaan penjualan tanah hibah milik Pemkot Bengkulu ke Kejari Bengkulu. Mulanya sekitar tahun 1995, Pemkot Bengkulu menghibahkan tanah seluas 62,9 hektar di Kelurahan Bentiring untuk masyarakat. Namun, pada 2015, sekitar 8 hektar tanah hibah itu dijual oleh oknum pejabat. Nah, adapun dampak yang terjadi dari kasus korupsi tersebut antara lain penurunan produktivitas, di mana lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi membuat produktivitas menurun. Dan yang kedua, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisien yang tinggi dalam sektor privat. Korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Nah, sekian dari pembahasan kasus korupsi di lingkungan daerah sekitar Kota Bengkulu. Terima kasih sudah menyaksikan video. Sampai jumpa.